Indonesia pesta pora panen alutsista, Malaysia malah disasar Cina lantaran tak punya duit beli senjata. Indonesia sekali lagi membuktikan jika modernisasi militernya bakal diwarnai dengan pembelian alutsista skala besar. Indonesia memang membutuhkan berbagai alutsista untuk mengganti sistem persenjataannya yang sudah tua. Bayangkan saja, Indonesia masih memakai alutsista macam Panzer Saraken yang sudah eksis memberantas G30 SPKI tahun 1965. Panzer tersebut secara terbatas masih digunakan di tubuh militer Indonesia. Harusnya Saraken sudah dipensiunkan sedari PKI dibubarkan. Tapi kebutuhan Indonesia akan kendaraan lapis baja membuat Panzer tersebut diperpanjang masa baktinya. Meski tua, Saraken menjadi unsur penting militer Indonesia saat Dom Aceh 2004. Ia berhasil menekan kedudukan GAM yang miskin akan senjata lawan tank. Setelah itu Indonesia menyadari bahwa kebutuhan kendaraan lapis baja sangat mendesak. Akhirnya lahirlah Panzer Anoa yang pembuatannya sudah mencapai ratusan unit itu. Indonesia juga membuat program minimum essential force sebanyak 3 tahap untuk memperkuat pertahanannya. MEF akan membuat Indonesia belanja alutsista gila-gilaan. Sejak tahap 1 sudah menunjukkan geliat itu. Banyak negara di kawasan melihat program MEF sebagai sebuah ancaman yang membuat mereka angkat suara mengenai tujuan Indonesia memborong alutsista dalam jumlah besar. Kapal perang frigate main battle tank atau MBT, jet tempur hingga kapal selam semua dibeli Indonesia. Indonesia menjelaskan bila penguatan militernya bersifat defensif. Defensif dalam arti untuk menjaga kedaulatan NKRI sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta mematuhi Unclos 1982 jika menyangkut teritori laut. Penguatan militer Indonesia dirasa tepat waktu saat Cina mengklaim Natuna Utara. Tapi uniknya Cina malah menawarkan dagangan alutsistanya kepada Indonesia. Cina menawarkan sistem pertahanan udara H-16 hingga jet tempur J-10 kepada Indonesia. Media Cina 163.com menjelaskan bahwa J-10 tak akan kalah dari F-15 Eagle 2 yang hendak dibeli oleh Indonesia. Ambil contoh jika Indonesia mengimpor jet tempur J-10, tampaknya juga bisa bersaing dengan jet tempur F-15 dan jet tempur siluman F-35 milik Angkatan Udara Singapura. Apalagi Rafale, Cina siap memberi diskon luar biasa gila kepada Indonesia apabila membeli J-10. Perlu Anda ketahui 36 unit Rafale yang dibeli India sebelumnya menelan biaya sebesar 8,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 240 juta dolar Amerika Serikat per unitnya. Sebaliknya harga satuan J-10C yang dibeli Pakistan Airways kali ini hanya 400 miliar dolar Amerika Serikat. Yang berarti satu Rafale sebenarnya bernilai 6 J-10C. Dan dari segi performa, kedua pesawat memiliki kekuatan masing-masing. J-10C umumnya tidak kalah dengan Rafale, jelas media Cina lainnya. J-10 juga diklaim canggih namun harganya lebih murah. Harga J-10 lebih dari 50 juta dolar Amerika Serikat, lebih murah daripada Rafale. Dan sistem avionik J-10 sangat canggih, jauh lebih unggul dari F-16 dan Su-30 saat ini digunakan Indonesia. Tidak ada halangan atau alasan untuk Indonesia membeli J-10. Bukan cuma Indonesia, Malaysia juga ditawari JF-17 standar oleh Cina. Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia mendapat tawaran murah meriah dari Cina untuk membeli alutsistanya. Cina siap menurunkan harga hingga 30% pada pesawat JF-17 Blok 3 karena ingin bersaing dengan tawaran pesawat Tejas oleh HAL. Dengan diskon 30% harga JF-17 Blok 3 yang ditawarkan ke Malaysia 39,9 juta US dollar, lebih murah dari pesawat Tejas MK1A yang masing-masing 41,5 juta US dollar. Ucap Direktur Pengelola Perusahaan Hindustan Aeronautics Ltd atau HAL Air Madavan yang sudah bingung mengatasi cara Cina menawarkan jet tempurnya ke Malaysia. Media Malaysia, Defense Security Asia mengakui jika alutsista buatan Cina begitu menggoda. Senjata buatan Cina kini membanjiri Asia Tenggara, terutama di negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand dan beberapa negara lain termasuk Malaysia yang sudah memiliki hubungan bilateral dan ekonomi yang baik dengan Beijing. Malaysia bahkan sudah membeli kapal Littoral Mission Ship atau LMS dari Cina karena harganya murah meriah. Malaysia juga berminat mendatangkan lagi LMS Batch 2 dari Cina. Negeri jiran juga sekalian ingin membeli kapal LPD jet tempur hingga senjata perseorangan dari Beijing.
Misalnya beberapa tahun yang lalu kami memberikan kontrak lebih dari 1 miliar kepada perusahaan pembuat kapal Cina untuk membangun 4 kapal misi littoral atau LMS untuk Angkatan Laut Kerajaan Malaysia yang semuanya telah selesai dan sekarang berbasis di kota Kinabalu. Cina juga dikabarkan tertarik untuk memasok lebih banyak kapal LMS dalam program LMS 4M Multirole Support System dan berbagai kapal angkatan laut lainnya. Selain itu, perusahaan juga mengikuti tender untuk pesawat fleet atau LCA. Bagi Malaysia, senjata buatan Cina harganya sangat murah, tapi memberikan teknologi yang jauh di atas harga murah alutsista tersebut. Angkatan Darat juga menggunakan sistem pertahanan udara F-6. Tidak yakin apakah sistem itu masih digunakan atau sudah pensiun. Dan sekarang ada desas-desus bahwa perusahaan negara itu juga tertarik untuk memasok berat atau medium range sistem pertahanan udara, sistem pertahanan keangkatan bersenjata Malaysia. Faktor irit kami dalam pertahanan dengan anggaran yang ketat sebenarnya menjadi daya tarik bagi perusahaan pertahanan Cina yang menawarkan sistem produksi mereka dengan biaya yang sangat kompetitif. Bila Malaysia tak punya uang cash, Cina menawari sistem kredit lunak dengan bunga terlalu rendah. Beijing tidak hanya menawarkan sistem pertahanan mereka dengan harga yang jauh lebih murah, tetapi dalam sebuah paket yang ditawarkannya jauh lebih menarik, membuatnya terlalu bagus untuk ditolak. Jika tidak ingin membeli dengan uang tunai, Cina juga menawarkan paket pembiayaan pinjaman yang sangat menarik dengan tingkat bunga yang sangat rendah sehingga sulit bersaing dengan negara-negara Barat dan Eropa. Karena hal inilah saat ini Malaysia disasar oleh Cina jadi lahan jual alutsistanya. Negara-negara yang tidak memiliki uang di bidang pertahanan seperti kita dan negara-negara Asia Tenggara lainnya memang menjadi incaran Cina yang menawarkan sistem pertahanannya dengan harga yang jauh lebih murah dari pesaingnya. Tetapi hal ini tak terlalu berlaku bagi Indonesia karena NKRI mengincar alutsista premium yang Malaysia tak mampu membelinya saat ini.